Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, kali ini kalian sedang menyaksikan Jackpot, Jateng Klik Podcast bersama saya Ines. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Kendal Berkain, Mbak Riris. Halo Mbak. Halo, ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, perjalanan aman ya? Dari Aman Kendal loh, sekali. langsung kita dari luar kota, kita Betul datangnya sekali. dari luar kota. Oke, nah kali ini kita bakal ngobrolin tentang Kendal Berkain nih Ya, Mbak. betul. Bisa dikenalin dulu dong dikit tentang Kendal Berkain ini tuh apa? Iya, thank you Mbak. Kendal Berkain itu sebenarnya sebuah komunitas yang ada di Kendal sendiri. Kita baru berdiri itu sekitar 2 tahun lebih lah. Sekitar 2 tahun. Masih baru sekali ya, masih newbie sekali ya. Nah, Kendal Berkain ini ada foundernya bukan hanya saya, ada 2 lagi, namanya Mbak Arbida dan Mbak Agnes. Jadi kita bertiga dan saya sendiri Mbak Riris gitu. Oke, kalau gitu kita kenalan lebih lanjut ya soal Siap. Kendal Berkain ini. Nah, ceritain dong Mbak, kira-kira awal mulanya tuh, tadi kan udah bilang 2 tahun, udah 2 tahun nih Betul, jalan nih. betul. Nah, awal mulanya tuh siapa, kapan tuh, dan kenapa sih gitu. Kok kita mau ngadain, berkain yuk, apa tiba-tiba dapat wangsit, apa gimana gitu Mbak? Iya. Oke, ceritanya tuh awalnya juga itu aku tiba-tiba di chat sama Mbak Arbida namanya. Aku dulu belum kenal sama Mbak Arbida, ternyata kita satu daerah gitu ya. Jadi singkat cerita di chat sama Mbak Arbida, yuk kita bikin Kendal Berkain karena beliau ini kan juga domisilinya bukan di Kendal ya, di Jakarta. Jadi di Jakarta itu ternyata 2 tahun lalu itu sudah banyak teman-teman muda yang berkain di sana gitu, dan ada beberapa komunitas berkain juga yang ada di sana. Nah, mungkin Mbak Arbida ini berpikir ya, siapa ini ya, kenapa nggak di tempat aku sendiri bikin komunitas seperti itu. Jadi beliau tiba-tiba menghubungi Mbak Agnes, kemudian menghubungi saya, dan jadilah Kendal Berkain ini. Oke, Seperti jadi itu. prosesnya nggak terlalu lama ya, cuman Nggak kita terlalu calling-callingan, hai kita Yes. berkain yuk, ayo Betul. gas gitu ya. Betul, dan kita kayak kita satu domisili, masa tuh gitu. Terus akhirnya ya udah kita bikin itu. Di awal itu ceritanya lucu Mbak, karena kita cuman nggak berpikir panjang ya. Kita ya udah kita bikin gitu, berkain gitu. Nah, setelah bikin itu kita bingung, kita mau ngapain ya berkain itu gitu. Nah, itulah cerita lucu di awal Kendal Berkain berdiri di situ. Terus kalau inspirasinya gitu kayak Mbak Riri sendiri gitu, aku tuh mau berkain atau aku tuh kok kayaknya berkain seru ya, dari mana gitu? Kalau dari secara personal boleh, atau secara dari kolektif dari Mbak Riris, Yes. dan founder dua founder lainnya? Mungkin dari aku dulu kali ya Mbak, aku cerita dari background aku yang memang aku masuk di dunia seni juga. Nah, di situ aku banyak menggunakan kain atau kebaya ini karena aku juga penari klasik juga, jadi nggak asing dengan kain atau kebaya itu sendiri gitu ya. Mungkin itu juga salah satu alasan Arbida ngajak saya, karena berpikir oh ini ternyata Mbak Riris ini ternyata juga nggak jauh-jauh lah dari kain gitu kan. Dan kebetulan saya juga banyak mencari-cari sejarah tentang kain itu sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri itu sih Mbak. Tapi kalau dari teman-teman mungkin karena memang akhirnya kita menemukan alasan kenapa Kendal Berkain ini berdiri ya. Karena satu, kita sebagai anak kabupaten, anak daerah gitu, Kabupaten Pride nih. yes, kita nggak kenal tempat kita sendiri. 2 tahun yang lalu kita belum kenal tempat kita sendiri, kita ingin kenal lewat wastra di Kendal. Intinya itu sih. Oke. Terus kalau selama Kendal Berkain nih Mbak, tadi kan udah ada beberapa, kita udah ngobrol nih, udah ada beberapa acara gitu. Yes. Kalau pengalaman dari acara atau kegiatan dari Kendal Berkain ini yang paling gokil, yang paling inget gitu, apa nih Mbak? Kita balik di awal lagi ya, karena dulu kita bikin komunitas ini cuman bikin dan kita nggak ngerti ini arahnya mau kemana gitu ya kan.
Tapi seiring berjalannya waktu, oh ternyata kita bisa collab nih sama teman-teman komunitas lain, seperti itu. Nah, yang paling lucu adalah kita collab sama teman-teman punk di daerah Kendal. Itu lucu sekali, tapi banyak banyak hal yang berkesan karena kita jadi kenal ya ini anak-anak punk tuh kayak apa karakternya. Terus ternyata mereka sangat loyal sekali dalam hal kayak ngasih bantuan dan segala macam di situ sih. Itu yang paling menarik sih buat aku. Jadi malah bestie gini ya sama anak punk Iya, ya. betul kayak diajak, "Ya Mbak, kita ini banget ngepang di sini." Mohon maaf. Bukan nggak mau karena umur ya, jadi nggak bisa ikut kemana. Oke, faktornya ya, bukan Faktor karena kita betul, tidak mau ya. betul. Oke, kalau misalnya tadi kan ada kolaborasi sama komunitas-komunitas lain. Ya. Selain kolaborasi, kegiatannya apa aja nih, Mbak? Kalau kegiatan rutinnya nih? Iya, selain kolaborasi, kita juga kegiatan rutinitas itu biasanya kita membuat event sendiri, Mbak. Kayak terakhir kemarin itu kita membuat event di Jakarta. Nah, di situ juga kita memperkenalkan sejarah dan kebudayaan Kendal, kita bawa ke sana. Gitu. Iya, tadi udah cerita ini ada kebudayaan Kendal, ada kain Kendal nih. Coba diceritain lagi soal kain yang di Kendal itu. Iya, jadi kain batik itu kan segmented ya Mbak. Kalau misalnya kita lihat di Solo, di Jogja, pakemnya memang ada gitu kan. Nah di Kendal sendiri kita memang tidak bisa melihat, oh pakemnya seperti itu gitu. Memang tidak bisa karena kalau di Kendal sendiri memang daerah Pantura dan itu pesisir ya. Biasanya batik itu mengikuti domisili dia berasal. Misalnya kalau di Kendal sendiri itu ada beberapa motif, itu salah satunya ada kendil wesi, motif kendil wesi, kemudian ada motif pohon kendal, karena kendal itu sendiri diambil dari nama pohon. Kemudian ada beberapa motif dari flora fauna, karena kita dari pesisir, seperti itu. Oke. Nggak dibawa nih hari ini nih, contohnya. Kebetulan nggak dibawa. Oke, besok-besok mungkin bisa datang lagi ya, kita bisa bawa lagi kenalan sama kain-kain yang dari Kendal nih. Gitu. Oke, balik ke komunitasnya nih Mbak. Kalau komunitasnya sendiri tuh sekarang ada berapa sih jumlah orang yang di komunitasnya? Di dalam ya? Di dalamnya, terus abis itu gimana sih caranya kalau misalnya aku mau gabung gitu Mbak, boleh nggak sih? Padahal aku kan bukan orang Kendal, boleh nggak sih gabung di Kendal? Iya. Bisa banget Mbak, kita sangat menjaring semua teman-teman yang mau gabung ya, nggak harus domisili Kendal. Betul, langsung aja masuk grupnya ya, langsung gitu. Kalau Kendal Berkain sendiri itu kita sudah ada membernya tuh sekitar 35 orang ya, kalau nggak salah tuh yang benar-benar loyal, kita ada acara di mana mereka ikut tuh masih 35 orang, cuman puji Tuhannya, alhamdulillah mereka benar-benar teman-teman yang pada akhirnya bisa melek tentang sejarah kain, terus mereka sudah aware tentang berkain untuk sehari-hari, seperti itu sih. Oh gitu. Kalau misalnya mau masuk Kendal Berkain atau komunitas berkain nih, apa kita harus pakai kain setiap hari atau cuman perlu aware aja sih kalau misalnya kayak Ika, aku tuh mau ikut berkain gitu, cuman tuh mobilitas aku sehari-hari gitu agak sulit tuh buat berkain, gimana ya Kak? Tapi tuh aku tuh interest banget sama kain, gimana tuh Mbak? Nah itu catatan penting tuh Mbak. Jadi berkain tuh sebenarnya nggak ribet ya. Untuk kita pakai sehari-hari itu sebenarnya nggak ribet karena selain pakem kita juga mengedukasi teman-teman anak muda ini berkain sesuai sesuai mobilitas mereka. Jadi berkain itu nggak akan meribatkan mobilitas mereka kemana-mana. Bahkan kita pakai motor aja kita bisa berkain seperti itu. Justru berkain ini sebenarnya malah awareness ya buat anak-anak muda atau semuanya juga nggak cuma anak muda doang ya. Kebetulan kita masih muda gitu ya. Betul. Jadi buat kita masih mikir kadang dulu kalau berkain itu kayaknya bakal menyusahkan mobilitas, aktivitas. Ternyata enggak juga. Ini tuh sebuah awareness buat teman-teman semua. Kalau misalnya berkain itu nggak bakal mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Betul sekali. Oke, gitu ya. Terus kalau sebagai kita anak muda nih Mbak, enggak cuma kalau ini kita sebagai anak muda itu
buat berkain ini tuh apa sih kontribusi yang bisa kita lakukan gitu buat awareness kain sendiri gitu, kain-kain apa yang kita punya gitu. Kalau ini perspektif dari aku sendiri ya, kayaknya anak muda itu butuh mengenal sejarah daerah mereka sendiri, terutama mungkin untuk kain ya, karena kain itu juga identitas diri kita masing-masing ya. Karena kalau dilihat dari beberapa motif, kalau misalnya kita lihat ke daerah Jogja, Solo, seperti itu, motif-motif yang dipakai ini memang mengidentifikasikan, merepresentasikan diri kita sendiri. Misalnya kayak contohnya, ketika ada orang berkabung, kita memakai kain yang motifnya tersendiri, seperti itu. Jadi memang ada ideologi di dalam simbol-simbol motif kain tersebut. Jadi sangat penting bagi anak muda, kalau bisa tuh kayak kita mengenal dulu, oh ya motifnya ini artinya apa, seperti itu ya. Kemudian kalau udah mulai tertarik, udah ada rasa senang gitu ya sama kain, oh bisa nih kita ngumpulin uang untuk beli untuk kain yang untuk jari tulis seperti itu, karena itu kan juga simbol dari akar dari lingkungan kita sendiri ya, seperti itu. Jadi kayaknya penting banget buat anak muda tuh minimal kenal dulu lah gitu kan, sebelum kita sayang sama orang tuh kan kita kenal dulu kan. Nah ini sama, ke kain juga sama kan, jadi kayak yuk kita mengenal dulu motifnya tuh artinya apa ya, oh ini cocok nih buat aku. Nah dari mengenal itu kan kita jadi paham seperti ini gitu. Oke, jadi nggak kenal kalau nggak sayang kalau nggak kenal, atau Nggak kenal kata atau nggak sayang sayang. gitu. Aduh. Yes. Oke, kalau gitu nih kalau respon masyarakat sendiri gimana nih Mbak? Selain anggota dari Kendal Berkain, terus habis itu masyarakat nih melihat komunitas ini gimana? Kan udah beberapa kali ada acara, terus Betul. habis itu responnya gimana nih yang Betul. dirasakan dari? Respon dari masyarakat selama kami mengedukasi kain lewat event-event kami itu secara global mungkin belum ya Mbak, karena acara kita juga segmented dan mungkin belum banyak orang tahu juga, karena ini juga masih waktunya, durasinya baru 2 tahun kan. Cuman di orang-orang tertentu atau di dinas-dinas tertentu yang sudah kami ikuti itu, mereka sangat baik responnya, karena mungkin mereka juga aware ya, oh ini sejarah kita sendiri, ini budaya kita sendiri, seperti itu sih. Harapannya memang ke depannya ini untuk anak-anak muda nih semakin aware sih, gitu. Berarti termasuk ada support ya dari masyarakat. Sangat-sangat, karena beberapa kali itu kita buat event di kalau di sekolah tuh P5 atau apa ya yang kurikulum sekarang itu kan. Nah, kita masuk di situ, kita mengenalkan kain di teman-teman SMP waktu itu. Oh wow. Iya. Jadi memang didukung sama pemerintah setempat, sama dinas-dinas tertentu memang didukung ya. Oke. Wah, karena udah dapet support nih, tapi tantangannya ada nggak sih Mbak? Walaupun kita dapat support positif ya, ada tantangan-tantangan tertentu nggak sih selama ini? Tantangannya sebenarnya ini ya, hal-hal kecil kayak kita malu berkain di satu tempat tertentu gitu kan. Masih ada muncul seperti itu, karena mungkin melihat respon beberapa orang tuh kayak kalau kita berkain tuh kayak aneh gitu atau apa ya. Terutama kain-kain yang pakem misalnya kayak kutu baru, beda yang sama sekarang yang udah kombinasi kebaya-kebaya baru ya, itu kan udah beda ya. Kalau ada beberapa pandangan orang yang kayak agak aneh gitu. Oh gitu, kira-kira di mana tuh Mbak? Nggak usah di-spill ya. Oke. Ya. Oke. Terus apa sih Mbak visi misi ke depannya buat Kendal Berkain ini? Ada nggak yang mau dilakukan atau ada tujuan tertentu? Aku tuh pengen nanti secara global atau apa gitu buat Kendal Berkain? Kita kalau jangka panjang pasti ada ya tujuan kita masing-masing dari 3 founder ini. Tapi kalau dari aku sendiri, tujuan Kendal Berkain ke depan ini nggak usah muluk-muluk dulu gitu. Jadi kita pinginnya tetap banyak mengedukasi ke teman-teman muda, dan mereka juga banyak yang aware, hanya itu dulu sih. Karena dari itu nanti dapat
banyak orang yang mau masuk komunitas, kan dari itu juga bisa mengedukasi yang lain ya dari mereka pakai kain. Lebih ke situ dulu sih sekarang. Oke, jadi pengen menyebarkan awareness, Betul. terus habis itu biar banyak juga yang mau ikut, dan Betul. orang yang mau ikut itu bisa menyebarkan lebih luas lagi ya, Mbak ya? Betul. Boleh loh kalau Oh, Mbak Ines belum? mau langsung gabung boleh loh. Oh gitu. Langsung ya. Ya tadi kan cuma disebutin kalau misalnya langsung aja gabung Iya. grup WhatsApp-nya gitu. Kalau misalnya apalagi anak-anak di Kendal nih, teman-teman di Kendal nih, kalau misalnya mau gabung tuh caranya gimana sih, Mbak? Langsung aja bisa, ini boleh nggak sih sebutin official IG kita, boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh ya? Boleh. Kita ada IG, official IG Kendal Berkain, @kendalberkain. Nah itu langsung DM aja, Kak aku mau ikut gabung gitu. Oke, buat teman-teman Bisa Kendal jangan langsung. lupa dicari IG-nya Yes. @kendal berkain, Betul. terus abis itu di DM aja. Ada Mbak Riris di sini dan 3 founder lainnya, atau ada adminnya? Oh kita bertiga? Oke, gitu. Jadi adminnya ada 3 ya guys, Betul tenang aja sekali. gitu. Jadi nggak bakal DM-nya nggak kebaca Itu gitu. langsung hitungan detik kita langsung balas, tenang aja. Oke, kalau gitu. Terus Mbak, ini kalau misalnya menurut ke Mbak Riri sendiri nih, terus kenapa sih budaya kain ini penting banget dijaga? Ini filosofis sendiri ya, kenapa Iya. penting banget gitu dijaga? Kain itu juga salah satu budaya kan ya. Nah dari berbagai macam budaya yang ada di Indonesia ini kan kain ini sangat penting karena memang satu itu tadi ya simbolis tentang akar dari budaya kita sendiri gitu. Kenapa harus dilestarikan? Karena mungkin beberapa kurun waktu terakhir tuh kayaknya kalau kita lihat dari perkembangan pola pikir anak muda tuh udah banyak teman-teman anak muda yang tidak terlalu aware dengan budayanya mereka sendiri. Gitu salah satunya ya berkain itu sendiri ya. Bahkan kayak misalnya budaya-budaya yang lain kayak tarian apa segala macam itu juga di daerah-daerah tertentu anak-anak mudanya juga nggak terlalu paham tentang itu gitu. Jadi kayaknya dimulai dari beberapa daerah itu kita butuh mengangkat budaya berkain ini sendiri atau budaya-budaya lain itu karena sama sebenarnya ya. Butuhnya diangkat semuanya gitu. Tapi memang kita basicnya di kain, jadi memang yang harus diangkat itu karena penting sekali sih Mbak. Jadi kain tuh bukan sekedar fashion statement ya, Betul, kalau bukan misalnya sekedar anak-anak. ageman ya, tapi itu juga melekat sesuai akar kita sendiri sebagai manusia gitu. Jadi identitas juga ya. Betul sekali. Oke, terus udah terakhir nih Mbak, kalau misalnya dari Kendal Berkain nih, terus ada pesan nggak sih buat teman-teman Tribuners biar ikutan bangga gitu berkain gitu? Nggak hanya bangga ya, mungkin ikutan berkain juga masnya dan semuanya gitu. Karena berkain itu sendiri juga, apa ya, nenek-nenek kita juga dulu berkain gitu kan. Jadi kayaknya kita butuh nih menaikkan lagi budaya-budaya berkain ini gitu, terutama di anak mudanya. Tuh. Jadi berkain itu nggak cuma fashion statement, tapi apa yang kita pakai ya, tapi Betul. juga identitas gitu dari nenek moyang kita gitu ya Mbak ya. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Kendal Berkain, Mbak Riris. Makasih udah datang ke sini. Sama-sama Mbak Ines. Oke, buat Tribuners jangan lupa saksikan Jackpot selanjutnya. Bye-bye. Jackpot Tribun Podcast.